wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya Ananda semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat sehingga masih bisa melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh pada semester ganjil ini, tepatnya pada tahun ajaran 2021-2022. Ananda semua, tak terasa Ananda sekarang telah berada di kelas 12. Artinya masa belajar Ananda di jenjang SLTA insya Allah tidak lama lagi selesai. Nah, di awal PJJ kali ini kita akan membahas tentang bab 1, yaitu kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pembahasan utamanya terkait dengan makna dan kewajiban warga negara. Nah, bagaimana sebenarnya yang dikatakan dengan hak dan kewajiban warga negara itu? Yuk langsung kita ke materi pembahasan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini diharapkan Ananda dapat menjelaskan makna hak dan kewajiban warga negara. Kemudian Ananda dapat menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Makna hak dan kewajiban warga negara. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Karena itu, hak asasi manusia itu berbeda dari pengertian hak warga negara. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak asasi sifatnya universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi, hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Dengan kata lain, tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia. Akan tetapi, dapat dikatakan bahwa semua hak asasi manusia juga merupakan hak warga negara. Misalnya, hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan Republik Indonesia adalah hanya hak warga negara Indonesia saja. Ketentuan ini tidak berlaku bagi orang yang bukan warga negara Indonesia. Nah, bagaimana dengan konsep kewajiban warga negara? Ya, kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apa yang membedakannya dengan kewajiban asasi? Nah, kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Dengan kata lain, kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut. Sementara itu, kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi, konsep kewajiban warga negara memiliki cakupan yang lebih luas karena meliputi pula kewajiban asasi. Misalnya, di Indonesia, menghormati hak hidup merupakan kewajiban setiap orang, terlepas apakah ia warga negara Indonesia atau bukan. Nah, adapun kewajiban bela negara hanya merupakan kewajiban warga negara Indonesia, sementara warga negara asing tidak dikenakan kewajiban tersebut. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan hak karena kewajibannya dipenuhi. Misalnya, seorang bekerja mendapatkan upah setelah melaksanakan pekerjaannya yang menjadi kewajibannya pula. Selain itu, hak yang didapatkan seseorang sebagai akibat dari kewajiban yang dipenuhi oleh orang lain. Misalnya, seorang pelajar mendapatkan ilmu pengetahuan pada mata pelajaran tertentu sebagai salah satu akibat dari dipenuhinya kewajiban oleh guru, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan karena bagaimanapun dari kewajiban itu muncullah hak dan begitu pula sebaliknya. Akan tetapi, sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Misalnya, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
meski menjadi hak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Apabila keseimbangan itu tidak akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Nah, itulah tadi pembahasan kita. Lantas apa yang menjadi kesimpulan kita pada kali ini? Kesimpulannya adalah hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Karena itu hak asasi manusia itu berbeda dari pengertian hak warga negara. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak asasi sifatnya universal, tidak terpengaruh oleh status kewarganegaraan seseorang. Hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun dari kewajiban itu muncul hak dan begitu pun sebaliknya. Akan tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Misalnya, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak meski menjadi hak, tetapi pada kenyataan banyak warga negara belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Nah, seperti biasa dalam setiap pertemuan kita akan melakukan evaluasi. Nah, untuk evaluasi silakan Ananda buka akun psikologinya dan kerjakan soal yang ada di dalamnya. Demikianlah pertemuan kali ini. Semoga saja apa yang sudah kita bahas tadi Ananda dapat memahami dengan baik. Dan ingat, selalu patuhi protokol kesehatan, selalu mencuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak. Insya Allah kita semua selalu dalam perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.